Halo, Ronald di sini. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat semua. Sekarang itu tanggal 15 November jam setengah 2. Gue kebetulan pulang cepat dari kampus. Jadi mumpung ada waktu, gue bikin video jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah kalian tulis di Instagram. Tapi mungkin karena memang followers gue juga di Instagram belum banyak, ayo dong tolong follow gue di Instagram dan TikTok. Nah, karena berhubung mungkin belum banyak yang followers gue, jadi pertanyaan juga beberapa. Nah, kalau nggak terlalu banyak pertanyaannya, nanti gue ambil juga pertanyaan-pertanyaan dari YouTube, komentar YouTube. Jadi gue jawab di video ini. Oke, kita cek dulu. Nah, per hari ini YouTube gue itu subscribernya 1500. Lumayan. Ini video gue yang terakhir. Kalau belum kalian tonton dulu. Dan ini ada video-video sebelumnya. Nanti juga bakalan gue baca nih komentar terbaru. Kalau misalnya nggak terlalu banyak di Instagram, gue bakal bacain komentar yang ada di kolom komentar YouTube. Kita langsung aja dulu bacain pertanyaan yang pertama. Ya, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ini di handphone kan. Ya, pertanyaan pertama itu dari Ancap Ramesti. Ini kayaknya saran aja nih. Bang, kalau ngevlog suaranya agak keras sedikit dong, soalnya suara Bang Ronald lembut banget. Hehehe. Makasih Anca. Gue bakalan coba kerasin suara gue biar lebih jelas. Thank you. Terus yang kedua ada dari ARMT KRNDW 19. Pertanyaannya, Kak, kuliah S2 di Norway gratis atau enggak? Setahu gua kuliah di Norway itu ada yang gratis, tapi tergantung jalurnya. Kayak gua, sebenarnya gua mau ngambil kuliah, ada berkesempatan kuliah gratis, tapi karena berhubung gua tidak suka tempatnya, jadi gue saat ini itu ngambil jurusan graphic design. Itu ada yang gratisnya NTNU, nama daerahnya di Jorvik namanya. Itu daerahnya kecil, tapi nggak terlalu jauh lah dari sini, 3 jaman lah dari Oslo. Tapi gue nggak suka karena gue pernah tinggal di Verdal dan gue ternyata tidak bisa lepas dari hidup bersosial. Gue suka punya banyak temen, rame gitu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang suka tempat tinggalnya itu sepi, sunyi gitu. Dan kalian bisa tinggal di sana gitu. Nah, kalau gue kebetulan di NTNU itu waktu gue ngedaftar, gue ada kesempatan dapat di sana. Tapi karena gue nggak suka tempatnya, jadi gue milih gue kuliah swasta dan itu harus bayar. Tapi gue bayarnya juga kayak apa ya, gue ngajuin ke pemerintah, gue dapat pinjaman. Nah, keunikannya di Norway itu, sepengalaman gue waktu kemarin ngambil sekolah sebelum kuliah itu 1 tahun, dan gue juga mengajukan pinjaman ke pemerintah. Jadi hitungannya gue dari 100% pinjaman gue itu, kalau gue lulus dengan baik itu 60%-nya gue bayar, 40% itu sebagai kayak bantuan atau beasiswa gitu lah. Begitu juga nanti di kuliah gue ini. Jadi kuliah gue saat ini tuh gue di swasta, gue harus bayar per semesternya. Kalau nggak salah itu 53.000 atau ya 53.000 udah per semesternya gue. Terus uang semesternya gue ditanggung, terus kehidupan gue ditanggung, tapi nggak terlalu banyak. Jadi totalnya yang gue dapat itu per bulan itu sekitar 14.000. Kalau jatuh tempo pas saat pembayaran semester kayak kemarin, awal mula masuk kuliah itu Agustus. Nah, itu pembayaran uang semester plus biaya hidup kan, sekitar 14.000. Katakanlah 14.000 gue dapat, gue lupa 14.000 atau 16.000 gue dapat per bulannya untuk biaya hidup, dan plus tambah uang semester. Jadi totalnya itu 53 plus 14, katakanlah gitu ya. Jadi 53.000 uang semester tambah 14.000.
Nah itu dapat gue di rekening pas gue saat masuk di Agustus. Begitu juga nanti awal semester kedua di Januari gue dapatnya kayak gitu juga. Jadi tapi pada saat September, Oktober, November, Desember, nah itu yang 14.000 itu gue dapat tiap bulan. 14.000, 14.000, 14.000. Tapi kalau pas awal semesternya lagi nanti semester 1, semester 2 nanti awal Januari, gue 14.000-nya itu ditambah dengan uang semester 53.000. Jadi di totalnya semuanya itu. Jadi kita tinggal terima bersih. Kalaupun kalian mau, kalian bisa ngambil side jobnya lagi. Mungkin itu sedikit lebih mendalam lagi informasi yang bisa gue berikan tentang masuk S2 gratis atau enggak dari ARMTKRNDW 19. Namanya susah. Bisa mungkin kalian dapat yang gratis, tergantung juga kalian jalurnya dari mana. Kalaupun kalian dapat gratis, kalian juga harus mengikuti di daerah mana kampusnya gitu. Karena setahu gue tuh yang gratis NTNU, dan NTNU itu ada yang di Trondheim untuk gue lupa jurusan-jurusan apa aja yang di Trondheim gitu. Terus yang untuk grafis desain, kebetulan grafis desain NTNU-nya, nama kampusnya itu NTNU. Nah itu untuk grafis desain di Jorvik, dan gue nggak suka tempat Jorvik karena populasinya sedikit, berarti artinya tempatnya juga maksudnya daerahnya kecil. Gue takut juga kesepian juga di sana. Nah, makanya gue ngambil Oslo yang banyak orang Indonesianya, banyak orang gitu lah. Jadi gue lebih senang bersosial di sini. Oke, itu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Terus ada berikutnya, ini gue baca satu-satu ya karena nggak banyak juga. Dave dia nanya, biaya kuliah di Norway bau-baunya mau diadain, benar nggak bang? Nah ini gue kurang tahu karena gue kurang ngulik lagi info-info untuk biaya kuliah. Tapi setahu gue sih gratis ya. Kalau kalian dapat beasiswa atau semacamnya, kayaknya gratis juga sih. Nggak ada. Tapi kalau di kasus gue, karena gue kayak seperti yang gue bilang di jawab pertanyaan sebelumnya, gue karena nggak suka di tempat sepi, jadi gue ngambilnya yang swasta. Kayaknya sih tetap gratis kayaknya. Tapi mau lebih pastinya nanti dicek aja infonya. Oke, itu dari Dave. Selanjutnya dari Batara 4400. Harga camper van Airvis sedang berapa sekarang? Terima kasih. Kita bakalan cek. Ini sebenarnya universal ya. Jadi ini gue ngeceknya camper van, dan itu kan banyak tergantung mereknya, tergantung tahunnya, terus bahkan tergantung warna, tergantung bahan bakarnya juga. Jadi gue ambil contohnya, beberapa contoh ya di merek yang berbeda. Gue bacain aja. Ini yang teratas sekarang Fiat Scudo itu 2013, kilometernya itu 117.500 km, itu harganya 126.383 korona. Oke, itu untuk salah satu contohnya. Terus gue ngambil contohnya yang agak tahun lama, Volkswagen Transporter camper van 2007. Ini 2007, kilometernya 180.000 km. 2007 harganya 95.500 koroner. Jadi nanti kalian bisa kalikan aja dengan kurs mata uang yang sekarang. Oke, itu untuk Batara 4400. Mudah-mudahan terjawab ya. Nah ini gua ngecek kalian bisa juga ngecek ya di fin.no. F untuk Fanta, INN.no, fin.no. Itu biasanya market di Norway. Terus ada lagi ini Melda 23. Kapan pulang ke Indo? Rencana kalau ada rezeki summer Juni lah, pas liburan kuliah. Sebenarnya biasanya tuh gue pulang itu pas liburan tahun baruan. Cuman karena tahun ini tuh kebetulan tahun baruan itu tahun baruan itu di weekend kalau nggak salah. Jadi gue dapat liburnya dari sekolah itu cuma 1 minggu, jadi nggak worth it. 1 minggu ongkos sementara udah berapa puluh juta bolak-balik sama biaya di sana. Terus kalau cuma 1 minggu di Indo, kayaknya gue kurang puas gitu.
nggak worth it sama biaya yang dikeluarin. Ya rencananya gue pulang itu Juni lah. Gue belum tahu tanggal berapa karena belum lihat juga jadwal terakhir sekolah. Kalau nggak tahun baruan berarti Juni. Sebenarnya gue nggak suka sih Juni karena di sini Juni itu di sini hangat, panas, jadi gue seneng sama summer. Tapi karena kebetulan nggak dapat banyak libur panjang dari sekolah, ya mau nggak mau daripada nggak ada sama sekali. Oke, terus kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari pajak_konten. Untuk warga Indo yang mau tinggal di Norway tapi tidak kerja di Norway, hanya untuk stay lama di Norway. Gue kurang paham nih, nggak ada pertanyaannya. Ini pajak_konten, gue nggak ngerti, nggak ada kalimat tanyanya aja. Gue kurang paham maksudnya, sorry ya. Gue skip ke nextnya. Dia juga masih sama pajak_konten. Cara buat buku tabungan di Norway, syarat apa aja bang? Nah, di Norway itu gua secara official gua nggak datang ke bank untuk bikin tabungan. Jadi gua seingat gua waktu itu gua datang ke melamar kerja di perusahaan gua yang pertama itu, ditanya tuh gua alamat segala macamnya, identitas gua, terus bank gua nanti ditentuin pajaknya, terus banknya. Kalau nggak salah seingat gue itu deh. Gue nggak pernah registrasi buka tabungan, nggak pernah. Jadi langsung dari situ otomatis. Terus habis itu makanya sampai sekarang gue nggak ada buku tabungan tuh. Jadi buku tabungannya itu dikirim lewat email kayak gini. Terus kalau enggak kita bisa bukanya di internet. Jadi kita bisa ngelihat tabungan kita, buku tabungan kita di internet, di websitenya banknya. Oke, mudah-mudahan itu terjawab ya buat pajak_konten. Terus ada ini TPB.888. Bang, apa benar per Desember proposal kuliah akan berbayar di Norway untuk non EU students? Nah, itu tuh kayak tadi pertanyaannya di awal, kayaknya sih enggak ya, masih gratis, tapi tergantung jalur kalian mungkin ya. Kalau kalian jalurnya beasiswa mungkin masih gratis ya. Tapi coba kalian untuk memastikannya, kalian cek lagi di mungkin di websitenya embassy di Oslo gitu, website yang di Oslo, Norwegia Oslo, biar memastikan. Kalau nggak kalian chat, karena di sana juga embassy yang di Norway itu sangat responsif dan cepat tanggap. Oke, itu ya untuk TPB.888. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tapi sebelum lanjut, tolong yang belum subscribe di support gue dengan mengklik tombol subscribe-nya, dan follow gue juga di sosial media gue di Instagram dan TikTok dengan akun yang sama, Ronald_R_Situmorang. Biar kita lanjut lagi. Jadi gue rencananya kalau misalnya banyak yang follow di Instagram atau TikTok, bakalan update setidaknya 2 kali sehari untuk di TikTok lah gitu. Jadi ke updatean sehari-hari. Jadi kalian juga bisa bertanya langsung di sana. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, selanjutnya karena gua nggak ada, itu aja yang ada di Instagram. Jadi kita lihat komen-komennya yang ada di kolom komentar YouTube. Selanjutnya ada dari Esther Indriati. Bang Ronald, syarat minimum saldo bank berapa untuk ke sana? Ada fakultas fashion nggak? Ini buat Esther Indriati untuk berlibur. Jadi kita harus tahu dulu jalurnya atau case-nya itu datang ke Norway itu sebagai apa. Contohnya kalau misalnya sebagai pelajar, liburan, atau bisnis itu beda-beda kan. Atau kunjungan keluarga beda-beda juga. Nah, kalau dalam kasus gua nggak memerlukan untuk memiliki minimum saldo datang ke Norway. Dan untuk pertanyaan kedua, ada fakultas fashion nggak? Nah, kebetulan di kampus gue itu, karena gue ngambil graphic design, nah di kampus gue itu di lantai atas itu, atau satu lantai sama gue juga ada kayaknya. Nah, itu ada fashion untuk graphic design fashion namanya, dan mereka rame. Jadi jawabannya ada. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Josh Brook lagi. Oslo ada tempat wisatanya kah? Ada tempat beberapa wisatanya. Ada tempat hiking, ada wisata di antara jadi kita nyebrang pakai itu ke pulau gitu lah, ke pulau. Terus ada beberapa juga kayak wisatanya, kebanyakan kayak kunjungan wisata kayak di Eropa kayak maksudnya
gedung bersejarah, terus tempat-tempat bersejarah, museum-museum gitu. Gitu rata-rata turis di sini. Oke, untuk Josburg itu jawabannya. Terus ada lagi ini dari Melvin Kembaren. Halo Lai, kalau kita mau sekolahin anak ke sana syaratnya apa aja Lai? Terima kasih. Ini untuk Lai Kelvin lebih baik dicek langsung karena itu updateannya biasanya kalau dari pemerintah Norway biasanya itu updateannya itu berubah-berubah. Jadi untuk setiap tahun ajaran dan setiap semesternya itu berubah-berubah. Itu ada limitnya dan tergantung jalurnya juga lah ya. Kalau misalnya di sini mempunyai keluarga atau dari Indonesianya itu memiliki beasiswa. Jadi saya nggak bisa ngejawabnya secara general gitu karena setiap kasus beda pertanyaannya, setiap kebutuhan beda pertanyaannya, setiap jalur juga beda pertanyaannya. Jadi biar lebih konkret, Lai Melvin ya Lai Melvin bisa cek langsung di situs-situs resminya biar lebih update juga. Oke. Ini dari Ion Projects, dia nanya cara ke Norway gitu bang dulu apa jalur apaan bang, studi atau ada jalan lainnya gitu. Ini mungkin pertanyaannya pakai jalur apa waktu gue ke Norway mungkin ya. Untuk Ian Project kebetulan waktu itu gue kunjungan keluarga datang ke Norway dan gue di-invite ke sini. Period atau semasa gue tinggal di sini itu gue nge-apply untuk izin tinggal. Jadi izin tinggal gue itu awal tahun pertama. Jadi setiap tahun tahun pertama langsung tahun berikutnya harus ganti atau ngelapor. Jadi dapat identitas lagi. Identitas kayak KTP baru, KTP kayak kitas lah, kayak kitas. Nah setelah itu gue per 2 tahun baru ngelapor lagi, jadi nggak tahunnya. Mudah-mudahan terjawab ya untuk Ian Projects. Ini dari Casper lah gue bacanya, Caspersan. Bang, berapa batasan umur kuliah di Norway? Terima kasih ya bang. Sepertinya itu nggak ada batasan umur kuliah di Norway karena di kelas gue juga ada beberapa yang udah di atas 40-an lah mungkin. Kayak gue juga di atas 30-an masih bisa kuliah. Dan teman-teman sekelas gue itu rata-rata umur 20 sekianan lah di bawah. Ada juga beberapa yang 27, 29. Terus tapi rata-rata itu 22 sampai ke di kelas gue ya, 22 sampai ke 30-an lebih lah. Gitu. Jadi kayaknya nggak ada batasan umur untuk kuliah di Norway. Itu ya, mudah-mudahan terjawab Caspersan atau Caspersan. Lanjut lagi, ini dari Kang Online. Bang, Norway kayaknya rada sepi penduduknya ya. Yap, benar sekali. Di sini itu di Norway, di seluruh Norway, kalau nggak salah itu saat ini sekitar 5-6 juta penduduk keseluruhan Norway. Dan itu hampir setara atau lebih banyak mungkin Jakarta. Jadi kalian bisa bayangkan sesepi apa. Dan kalau kalian lihat geografisnya Norway, itu seperti geografisnya Sumatera. Jadi manjang dia ya. Jadi kalian bisa bayangin Pulau Sumatera manjang. Nah keseluruhannya itu 5 atau 6 juta gitu penduduknya keseluruhannya. Sedangkan di Jakarta aja mungkin lebih dari itu. Itu untuk satu kota di Jakarta atau satu provinsi di Jakarta. Jadi ya sepi. Anda benar Kang Online. Lanjut lagi dari Soleh Female. Ini lumayan panjang pertanyaannya, tapi gue bakalan coba jawab satu-satu. Salam kenal itu orang. Saya dan Medan itu kalau di situ wajib bahasa Inggris juga ya. Di sini nggak wajib karena ada beberapa pengungsi yang dari Syria, dari Afrika dan negara-negara lain gitu, itu datang ke sini tanpa memiliki basic bahasa Inggris sama sekali. Lanjutnya dari pertanyaan sama Soleh Female, dan kalau kalian di sana ada batas umur juga. Nah ini konteksnya batas umur apa itu? Kalau sekolah nggak ada batas umurnya. Kalau untuk datang ke sini tidak ada batas umurnya. Jadi mudah-mudahan konteksnya yang saya jelaskan itu konteks yang itu harapkan. Oke? Dan susah nggak belajar bahasa Norwegia? Sepengalaman saya itu susah. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia memiliki 26 huruf atau alfabet. Bahasa Norway memiliki 29. Ada tambahan 3 huruf lagi dan itu secara vokal berbeda. Kalau vokalnya berbeda dan
artinya juga bakalan berbeda. Oke, satu lagi itu berapa modal awal keberangkatan ke sana? Mulyate Daito sebelumnya berharap untuk dibalas. Untuk modal ke sini 0 itu. Saya memiliki tabungan saat itu nggak seberapa, hanya untuk pegangan aja. Selebihnya tidak ada. Jadi tabungan saya tidak ada sama sekali. Cuman uang di kantong aja atau dipegang. Nggak ada di sini tabungan, tapi nggak sampai berpuluhan juta gitu. Oke, mudah-mudahan terbalas ya toh. Sehat-sehat di sana. Lanjut dari Ririan WK. Ririan, saya sangat berminat untuk tinggal dan bekerja di Norway, cuman nggak tahu caranya. Big thank you Om untuk infonya. Untuk Ririan WK, Ririan, coba lihat atau coba cari jalur au pair, AUPAIR. Coba cari informasi dan baca-baca di sana. Karena beberapa orang yang saya tahu, beberapa juga ada yang au pair di sini, terus berjodoh, dapat orang tua asuh, entah dapat beasiswa, bisa sekolah juga nanti di sini. Jadi coba dilihat informasinya untuk konkretnya jalur au pair, AUPAIR. Itu dia. Mudah-mudahan terbalas ya untuk Ririan WK Ririan. Lanjut, ini dari Rudy Federico. Bang, kalau kita mau pindah ke Norway lalu buka usaha di sana apa bisa? Terus apakah ada syarat-syaratnya? Tentu bisa untuk pindah dan buka usaha di sini. Kalau kita berbicara untuk Bang Rudinya udah punya izin bisa kesini ya. Sejauh yang saya tahu, kalau misalnya mau pindah ke sini terus buka usaha bisa. Jadi kalau misalnya kita bicara general usaha, entah pun usaha apa untuk Bang Rudi, itu nantinya bakalan dites Bang Rudi wawasan di bidang usaha itu. Terus nanti dilihat juga based on amount yang atau ya modal yang Bang Rudi punya mungkin. Terus standar tempat jualannya atau tempat bisnisnya, tempat usahanya. Nanti itu adalah ngetesnya. Di Norway itu setahu saya Bang ya, itu salah satu negara paling rumit untuk buka usaha. Karena di sini itu tidak bisa melalui jalur manapun. Jadi kita yang udah strict. Jadi tapi keuntungannya pada saat bisnis kita udah dibuka, itu saingan kita juga bakalan, kita tahu saingan kita itu tidak bakalan curang satu harga. Contohnya mungkin sama harganya walaupun beda, tapi beda-beda tipis mungkin. Terus ya macam-macam lah. Setidaknya yang bisa saya bilang usahanya Bang Rudi bakalan terjamin keamanannya gitulah. Saya ambil lagi contohnya waktu saya pernah kerja di sebuah bar dulu. Saya tidak dapat gaji untuk 2 bulan kalau nggak salah. Terus barnya itu bangkrut dan saya sebagai karyawan itu tetap mendapat gaji yang miss itu, yang tidak dibayar itu udah 2 bulan itu dari pemerintah. Jadi seperti itu mungkin ada deposit untuk yang Bang Rudi harus bayarkan bila meng-hire karyawan. Jadi setidaknya kalau ada pun sesuatu yang terjadi, bangkrut atau apa, si karyawan tetap mendapatkan haknya gitu. Itu agak ribet juga sih Bang, tapi mudah-mudahan ini ada gambaran yang bisa saya kasih ke Bang Rudi. Oke, itu dia Bang Rudi, mudah-mudahan terjawab. Nah, itu dia beberapa pertanyaan dari Instagram dan kolom komentar di YouTube. Mudah-mudahan yang menulis jejak di kolom komentar mendapat jawabannya dan kalian puas dengan jawaban-jawaban yang gue berikan. Jika ada info atau jawaban yang kurang benar, mohon maaf sebelumnya. Ada bijaknya kalian mencek situs atau account yang resminya. Thank you yang udah ngikutin video kali ini. Gua memang sengaja video ini untuk menjawab Q&A dari video sebelumnya. Thank you. Ronald undur diri. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Cabut.